Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fadar semua? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Fadar TV kembali lagi bersama Omar. Alhamdulillah. Omar gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang apa ya Omar? Orang-orang yang mendustakan. Oh iya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kali ini kita akan dengan tema yang baru ya Omar? Iya dong. Oke. Sebelum itu mari kita sapa dulu Omar ya. Alhamdulillah Omar. Alhamdulillah. Gimana para sahabat di sana? Sehat-sehat semua pastinya. Amin, semoga sehat. Hari ini kita mau bahas tentang perselingkuhan. Perselingkuhan Dengan Tuhan. Oh, udah deg-degan Omar. Selingkuhan dengan siapa nih? Maksudnya musyrik. Oh, musyrik. Bukan musik, musyrik. Musyrik. Bersarakah, menyekutukan, menduakan Allah. Kau mau diduakan? Tidak mau. Mau diselingkuhi? Tidak mau. Apalagi Sang Pencipta. Maka musyrik atau menyekutukan Allah adalah merupakan hal perilaku yang tidak baik. Bahkan bisa dikatakan paling sesat, sejauh-jauh sesat. Dan juga zolim. Oh, termasuk zolim ya Allah ya? Karena Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Satu gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak boleh kita mengabdi kepada yang lain. Kita mengabdi, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sungguh ya, Allah Maha Esa. Jadi Omar, aku ada sedikit pertanyaan. Yang dimaksud dengan musyrik ya, apalagi kita zaman-zaman Gen Z ya. Kalau bahasa maksudnya biar lebih mudah dipahami itu seperti apa sih Omar? Oke, bagus, pertanyaan bagus banget nih. Sekarang Mbak Titi udah keren ya, udah bisa bertanya. Menyekutukan Allah atau musyrik itu memang ada klasifikasinya. Bahkan ada para ulama mengkelompokkan asghar, musyrik kecil, ya, kubro, musyrik besar. Artinya gini, musyrik besar secara real kita terlihat menyembah selain Allah. Kalau zaman dulu orang-orang Quraisy itu patung dibuat, berhala istilahnya, patung. Semua warga Quraisy, semua penduduk Quraisy pada saat itu patung dijadikan status sosial. Kalau orang kaya patungnya besar-besar, bagus, gede. Dan dia menganggap bahwa patung itu mempunyai kekuatan, mendatangkan manfaat ya Omar. Iya, patung itu bisa melindungi dia, memberikan perlindungan. Atau kalau sekarang mungkin ada pohon besar, dianggap pohon itu memberikan perlindungan, keramat gitu ya. Keramat. Tapi sih kalau pohon duren, benar sih membawa rezeki itu. Punya 5 pohon, iya. Tapi nggak disembah, ya. Ini mau disembah benar. Terus memohon sesuatu kepada pohon. Itu kubro. Termasuk syirik kubro. Iya, yang bisa terlihat. Tapi ada yang syirik yang tidak nampak. Misalnya gini, menyembah berhala dalam bentuk energi negatif. Misalnya menyembah, mengikuti langkah-langkah setan. Seperti apa itu? Marah. Marah itu kita sedang mengikuti langkah-langkah setan. Berarti kita sedang mengabdi kepada setan. Ada nggak seorang ibu dipukul sama anaknya? Mungkin ada. Ada, itu sedang menyekutukan Allah. Ada nggak seorang ayah menyia-nyiakan anaknya? Karena dia ego ya, membenci anaknya. Ayah itu sedang menyekutukan Allah. Kalau misalnya nih Omar, seperti tadi ya, salah satunya syirik kubro itu
menyembah berhala gitu. Iya. Kalau kita mempercayai misalnya pakai jimat berupa gelang, itu termasuk syirik apa? Sama. Ya kan besar kelihatan. Sesuatu yang kelihatan tuh besar ya aku bro. Oh gitu. Bisa nggak sang kekasih jadi berhala? Gimana tuh Omar? Maksudnya? Di dadamu ada kekasih. Ya Allah. Di jidatmu ada kekasih sampai dia lupa menyayangi ayah dan ibunya. Demi kekasihnya, uang SPP lenyap untuk sang kekasih. Ada nggak kayak begitu? Mungkin ada ya, Omar. Mungkin, tapi yang pasti bukan Mbak Titi ya. Jangan sampai. Berkelebihan maksudnya, sehingga dia cintanya melebihi dari cinta kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim juga pada suatu saat cenderung ingin menyekutukan Allah. Maksudnya gimana? Dulu waktu dia belum punya putra Ismail, dia sangat mencintai Allah, sangat sayang, yang lain semua harta semua lepas sama dia. Tapi ketika dia nggak punya anak dan berdoa, ya Nabi Allah Ibrahim itu yang tidak musyrik punya anak, akhirnya dia mencintai anaknya sangat berlebih, sangat sayang, sehingga menggeser cintanya kepada Allah menjadi melebihi mencintai anaknya. Maka dikasih wahyu lewat mimpi. Gimana tuh? Wahyunya dari Al-Quran, Omar? Iya, potong. Oh iya. Tatkala anaknya cukup dewasa, Nabi Ibrahim memimpi memotong anaknya. Itu ada makna banyak. Bisa saja Ismail merupakan simbol kecintaan. Yang dipotong adalah rasa cinta kepada yang lain. Masya Allah, romantisnya Allah ya. Oh ya, bukan Nabi Ismail. Ada pesan metafor dalam mimpi makna. Diganti dengan kambing dengan kibas. Sebagian kecil harta yang ia cintai dibelikan sapi. Sebagian kecil. Bahkan kalau Ibrahim kan memotong anaknya seluruh itu kan. Nah, itu bermakna juga menyembeli sifat-sifat kesyirikan dirinya, mencintai selain Allah, ada lagi yang dicintai dan cintanya melebihi daripada cintanya kepada Allah. Nah, sekarang ada nggak orang yang mencintai harta benda? Banyak. Mencintai kekuasaan, dia rela mengorbankan apa saja agar tahtanya bisa tetap berada pada diri kita. Harta kita pertahankan, ya kita mati-matian mencari harta karena dia sedang menuhankan harta. Termasuk hawa nafsu itu, Omar? Itu yang tipis. Menuhankan hawa nafsu yang tidak kecil, sifat sombong sedikit. Misalnya syirik yang tipis. Ketika kamu ada orang lain lewat, kamu benci banget. Dia ini musuh gue, benci banget ya. Itu juga sedang menyekutukan Tuhan karena membenci orang. Nggak terlihat kan? Iya. Sampai nggak terasa gitu. Seperti tipisnya seperti semut hitam berjalan di batu hitam di malam gelap gulita, pakai kacamata hitam, nggak kelihatan sifat syirik itu. Omar punya sifat sombong nih, alhamdulillah keren, bisa syuting di Padar, itu sombong. Omar sedang menyekutukan. Nggak boleh ya, Omar, termasuk berlebihan ya gitu. Berlebihan. Niatnya tidak niat ridho, diantaranya tidak niat ridho juga. Nah, orang yang melakukan kemusyrikan ini dampaknya apa? Surat keempat ayat 48. Boleh teman-teman, kita sambil belajar juga ya Omar ya. Quran surat 4 An-Nisa ayat 48. Ayat 48. Oke, orang yang berposisi musyrik, dampak akibatnya yang sedang berselingkuh. Ada di Quran surat An-Nisa ayat 48. Aku izin baca ya Omar ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah
tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jadi yang dosa besar adalah berselingkuh, berbuat syirik, ya. Berbuat syirik. Kira-kira kalau ada seseorang kekasih, pacarnya salah satu berselingkuh dengan orang lain, dosa besar nggak itu? Iya. Ada nggak saking cemburunya dibunuh pasangannya? Banyak Omar, itu dibakar, iya, banget kayak gitu. Dibunuh, dimasukin karung, mutilasi. Itu karena terlalu berlebihan dalam mencintai makhluk. Iya. Makanya kita dituntut untuk hanya mencintai Allah. Iya. Karena dosanya di sini sangat tidak diampuni Allah. Dosa yang besar, teman-teman. Maka jangan berselingkuh. Jangan menyayangi Allah SWT. Bisa juga menyelingkuh itu berkhianat dalam berbisnis. Oh iya bisnis. Nggak berselingkuh dia kepada yang lain. Terus kalau dia tahu teman bisnisnya marah besar nggak dia? Pasti. Bisa nggak dibunuh dia? Bisa. Wah, bisa masuk penjara nggak itu? Pasti. Waspadalah dengan berselingkuh. Iya. Satu lagi, surat keempat ayat 116. Satu lagi. 116. Iya, 116. Quran surah An-Nisa lagi, Omar. Iya. 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Berarti dampaknya syirik ini besar banget, Om. Besar banget, sesat sejauh-jauhnya. Maka kita harus menyadari apakah posisi kita sedang berselingkuh dengan kepada Tuhan atau tidak. Oke? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Omar untuk hari ini. Oke teman-teman, nanti kita akan kembali dengan tema-tema yang milenial lagi. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.